Barakatul Fatihah. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syurutul kamaliyatul muta'alliqatu bil awradi. Ya. Wa amma syurutul kamaliyatu lan anapun utawi pira-pira syarate kesempurnaan Istihdhar apa itu biar diulang sedikit asalis istihdhar karena itu satu kesatuan istihdhar sudra syekh dengan istihdhar man alfat itu. Jadi mulai asalis saya. Ats-tsalitsu istihdaru surati syekh radhiyallahu anhu hala qiraatil awradi wal istimdadu minhu faqad dzakara fil jawahiri anna min syurutil wirdi liman qadara ali istihdaru suratil qudwa. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 istihdaru surati syekh iku amre ngadiraken surah guru radhiyallahu anhu hala qiraatil awradi ing dalem nalikane maos pira-pira wirid wal istimdadu lan amrih pitulung minhu saking as-syekh faqad dzakara maka teman-teman wis nutur sapa muallif fil jawahiri ing dalam kitab al jawahir penuturane anna min syurutil wirdi ing satuhune saking pira-pira syarate wirid liman kadwe wong qadara kang kuwasa alaihi ing atase man apa istihdaru suratil qudwa utawi istihdhar anna min syurutil wirdi istihdhar utawi amre ngadiraken surahe panutan imam mesti muqaddam don yakni ngarepaken ing al-qud yakni ngarepaken apa yakni ngarepaken apa suratul qudwa sidina radhiyallahu anhu ing Syekh Ahmad Muhammad Jani wa annahu lan satune sidina radhiyallahu anhu jalisun iku kang lungguh baina yadaihi ing dalam antarane adepane murid wa yastamidu lan amri jaluk pitulung madad sapa murid minhu saking sayyidina radhiyallahu anhu intaha wis tutu apa kau dzikrul jawahir di at-tsalits yang tiga dari syarat kesempurnaan yang ta'alluq yang berhubungan dengan wirid itu adalah istihdaru suratus syekh radhiyallahu anhu hala qiraatil awrad yaitu menghadirkan surah. Surah itu gambar lah wajah surah syekh gambar 57 surahnya syekh hala qiraatil awradi ketika membaca wirid wal istimdadu minhu dan minta pertolongan kepada syekh faqad dzakara fil jawahir maka sesungguhnya telah dituturkan di kitab jawahir anna min syurutil wirdi sesungguhnya syarat-syaratnya wirid liman qadara alaihi bagi orang yang mampu istihdaru suratil qudwa yaitu menghadirkan surahnya qudwa panutan qudwa itu yakni yang dimaksud suratul qudwa
Sayyiduna radhiyallahu anhu, yaitu Syekh Ahmad At-Tijani. Terus wa annahu jalisun baina yadayhi, dan dia kayak membayangkan loh, wa annahu, dan sesungguhnya Syekh jalisun baina yadayhi, anggaplah seakan-akan duduk di hadapannya orang yang wirid. Wa yastamiddu minhu, dan sambil lalu murid itu meminta madad, minta pertolongan kepada Syekh Ahmad gitu. Ya sering saya itu istidharus surah. Waktu wirid diusahakan menghadirkan surah kedua. Kedua yang di sini yang dimaksud adalah kedua Syekh Ahmad At-Tijani. Terus sekarang dijelentrehkan begini, wal matlubu ayyakuna dzalika fi jam'il wirdi, wal matlubu utawi kanden supri ayyakuna iku yen to ono apa dzalika mengkono istighdar iku fi jam'il wirdi, ing dalam sekabehane wirid. Terus sakniki fa illam yaqdir, moko lamun ora bisa utawa ora kuwasa sapa murid, falyakun moko becik ana sapa murid fibtidai ing dalem ngawiti wirid, inda iradati syuru'i ing dalem nalikane ngarepaken tumandang. Iku fibtidai ya. Iku fibtidai. Falyakun moko becik ana sapa murid iku fibtidai ing dalem ngawiti wirid, inda iradati syuru'i ing dalem nalikane ngarepaken tumandang. Wala yulahidulan ngelirik sapa murid dalika ing mengkono suratus Syekh fi baqiyatil wirdi ing dalem sekaryane wirid biqadri istidadihi kelawan kadare cecawisane murid. Ya paham ini ya? Tak paham. Jadi ringkasnya gini, tuntutannya yang dikendaki itu adalah ayakuna dzalika fi jam'il wirdi. Istighdharus Syekh itu diharapkan dihadirkan pada kesemuanya wirid, mulai dari awal sampai akhir. Istighdharus Syekh itu ada. Sekarang kalau nggak bisa di kesemuanya wirid nggak bisa untuk menghadirkan suratus Syekh, gimana? Falyakun ibtidai inda iradati suruh. Maka waktu untuk memulai wirid lah diusahakan bisa menghadirkan suratus Syekh. Ini. Wa yulahidu dzalika fi baqiyatil wirdi biqadri istidadihi. Dan waktu istidharus Syekh itu istidad itu cawis-cawis napa? Bahasa Indonesia. Biqadri istidadihi. Kesiapannya ya. Iya. Jadi untuk selanjutnya gitu ya. Fi baqiyatil wirdi. Nah, untuk selanjutnya itu apa kesanggupannya yang murid itu? Dari awal diusahakan untuk istidharus Syekh. Untuk kelanjutannya itu qadris istidadihi, kadar kesiapannya murid itu sendiri, sampai berapa bisanya untuk menghadirkan suratus Syekh. Kapan waktunya? Yeah. Awal.
Di ringkesa seneka kelamun dalam sedaya wirid kesa lo bisa ngadirake guru maka bekto ngabitin wirid kesa le ngabitin wirid diusahakan ngadirake guru awal terus lastarne ke isa neka kader kemampuan sampean nggih neka iki sesemampune sampean pokok dari awal anggap kalau kita ila hadrotin ila hadrotin suratus syekh la ampun hadiraki ngomong kula jeneng minim neka kula wirid Syekh Ahmad Tijani wirid neka wirid Syekh Ahmad Tijani monggo kula neka le cukup anggap kalau ngadiraki syekh nggih nggih neka kula wirid wadifana Ahmad Tijani neka ailana Ahmad Tijaniyah. Neka le yang ke monggo yang ke ngadirake napa suratus syekh. Terus bekto terus kisah sekarang kisah. Astagfirullahaladzim. Mau bisa ngadirake le ngadirake terus pertahankan. Nggih. Kadang sambil ngelamun teh nggak. Nggih. Ngelamun kaman tarik boleh lamunan kisah artinya buang boleh lamunan. Ngadirake boleh syekh kisah. Ngelamun terus perang neka wa may yujahidu apa tulisan Qur'annya lana hadiyanna subulana kan neka iki mujahadah itu jadi ada tambahan ya pertama kali kalau bisa itu menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani kalau dia pernah tahu wajah beliau itu ketika murid tadi tidak bisa menghadirkan wajah Syekh maka dia bisa menghadirkan situasi atau kondisi atau gambaran seorang murid tadi mengikuti Syekh Ahmad Tijani dalam melaksanakan wirid. Ini yang dimaksud istihdaru suratil qudwah. Seakan-akan dia itu mengikuti keteladanan Syekh Ahmad Tijani yakni Sayyidina radhiyallahu bahwasanya wa annahu jalisun baina yadayhi. Jadi seakan-akan dia itu berada di hadapan Syekh Ahmad Tijani. Wa istamiddu bihi dan meminta tolong itu. Meminta pertolongan supaya sambungake wusul ke Allah taala itu. Jadi pertama menghadirkan wajah Syekh, kedua menghadirkan situasi seakan kita ini berduaan sama Syekh Ahmad Tijani itu. Itu maksudnya istihdaru suratul qudwah ini. Nah, untuk waktunya kapan? Kalau mampu, yang harapannya, tuntutannya adalah semua wirid mulai awal sampai akhir. Wa illam yakdir, apabila tidak bisa, maka bisa hanya di permulaan saja. Dia seakan-akan tidak bisa, katakanlah kita ini tidak bisa menghadirkan wajah Syekh karena kita belum pernah tahu ya. Kita menghadirkan bahwasanya kita berada di hadapan Syekh Ahmad Tijani, di samping Syekh Ahmad Tijani, dan kita membayangkan itu pada permulaan wirid aja kalau nggak bisa. Inda iradati syuru wa yulahidu, dan harus memperhatikan ini kalau bisa dzalika fi baqiyatil wardi, pada sisa-sisa wiridnya sampai ke belakang tadi, because i'dadihi, dengan kadar kemampuannya, kadar kesiapannya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang pertama aja. Jadi yang pertama wajah Syekh Ahmad Tijani, kalau nggak bisa tentu kita tidak bisa ya, karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau atau belum bermimpi atau yakdoh. Kita menghadirkan seakan-akan beliau ada di sisi kita, kita ada sisi beliau dan meminta pertolongan pada beliau. Itu tambahnya. Menghadirkan sora, artinya bentuk dzatianya Syekh yang ada di dunia ini. Hal yang sedemikian itu bagi orang-orang yang telah mengenal beliau, orang-orang yang tahu kepada beliau, meskipun tahunya itu secara nakal. Lo oning secara tapi abang TV oning dari cerita orang neka, oning dari tab kitab. Ya saya kan beda nang kitab-kitab saya masalah anuna si Ahmad At-Tijani.
Kesa bisa istihdoraki betowe wirid. Tapi wa illa klamun orang kesa lakar lo oning de si Ahmad lo teman apang kisah si Ahmad. Bon pole lo oning nakal kesa kadi kenapa? Fayastahdiru suratan kamaliyatan. Maka abang tibi kesa jak betul. maka dirinya itu menghadirkan bentuk yang sempurna gitu, yang sempurna yang diiringi dengan kewibawaan dan keagungan. Namun hal yang sedemikian itu ya, sebisa mungkin dan tidak keluar dari tata krama itu. Ini kefiat istilah. Jadi seumpama dirinya tidak pernah bertemu dengan syekh dan juga nggak tahu cerita-ceritanya syekh gimana bentuknya, kulitnya seperti apa, wajahnya seperti apa, nggak ngerti. Maka bayangkan pada seseorang yang sangat sempurna, yang wibawa dengan keagungannya, dan sedemikian itu tetap dalam lingkup adab, tetap tata krama ya. Cek pas bayangake engak Panglima Sudirman iki otabe Pangeran Diponegoro ya. Abang Surban Pajaran itu. Angki. Saya Jamal. Gitu. Terus umpama lo bisa seperti ini, nanti ada ini nanti. Mau ngetanya lagi setia ya, lagi atokar jawab ini, tokar. Jadi catanya dulu. Maaf, cak bahasa suku. Makanya terambes, terandas ini. Nang bola rukem ini ya. Boten. Walakin al afdalu wal akmalu. Walakin tetapi ini. Jadi kalau tadi itu istidor syekh sudah nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Maka istidorkan suratul rasul. Dan ini yang afdol dan akmal. Dengan istidornya rasul kita sertai dengan madad. Madad kepada beliau kepada Rasulullah. Kemarin kan saya sudah bercerita ya. Kalau nggak bisa suratul rasul ya apa? Sejarah ya, sejarahnya rasul. Seperti tadi nggak tahu surahnya syekh, maka pakai suratun kamaliyah kalau syekh. Kalau rasul kita jelas sudah nggak, cuma sejarahnya rasul kita bayangkan ya parlapar Rasulullah perang kan ya cintanya de umat kan. Ki Buru ini saya baca kitab di Ibnu Hisham, Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaisa kan Gusti Isa hampir 2 tahun lo kedua dalam. Nggih ya. Lo kedua dalam itu Rasulullah Isa. Masjid kada saya kada. Bit abid ya tak abangun dalam kisah kang rajina tak klero asmanu Umi Habibah. Bahasa Indonesia aja, Pak. Umi Habibah. Kenapa kok Umi Habibah yang dibuatkan dalam sama? Karena beliau Ummul Mukminin ini senang di anak yatim dulu. Senang di anak yatim. Jadi apa? Mandek remana be ini ya. Duta kalau kedua dalam kanjeng Gusti nika. Apa pak ngurusin umat nika iki? Al-Ayyubi Al-Ansori. Ayub Al-Ansori itu beliau ada di atas. Maunya suruh meninggali di atas sama Al-Ayyub Al-Ansori itu sahabat Ayub nggak mau, beliau mau di bawah aja, nggak mau di loteng. Kenapa? Takut ada tamu. Lah, selagi Rasul ada di atas ini loh, yang namanya Ayub Al-Ansori ini jalannya ini kayak ninja. Lo munyi takut sarah itu takut. Kabeh keluarganya, semua keluarganya dididik seperti itu. Hatta nggak boleh makan bawang putih.
Karena waktu putranya Ayyub Ansari itu ada bawang putih, pas salim sama Rasulullah terkejut. Bawa apa dia dong? Bawa wah kalau seneng. Sampai itu bawang putih keluar dari rumahnya Ayyub Ansari. Karena Rasul taksokan bebang. Itu muhabbahnya apa? Sahabat. Jadi 2 tahun tak keduan apa? Compo apok ngurusin apa? Umat itu beliau. Ya, ngadirake itu leman tuh pikiran ya. Waktu mas selawat ya. Kita perangnya ya, perang. Ar-Rabi'u, ayo terus lagi lainnya. Ustadz Haji Ovi. Dari bukan tembak. Jadi garis bawahnya mulai walakinil afdol itu ketika kedua keadaan itu sama-sama mampu. Jadi seseorang murid ketika mampu menghadirkan wajah Syekh dan mampu menghadirkan wajah Rasulullah, itu lebih afdolnya menghadirkan wajah Rasulullah, wajah mulia Rasulullah. Jadi bukan berarti kalau tidak mampu Syekh, apalagi Rasulullah ya pasti gak mampu tambahan gitu loh maksudnya. Kalau hitungannya, peringkatnya ya. Kalau itu bahasanya ketika seorang murid itu sama-sama punya kemampuan, punya ketajaman, bisa menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani dan menghadirkan wajah Rasulullah SAW, itu lebih afdolnya menghadirkan wajah mulia Rasulullah. Jadi bukan tidak mampu wajah Syekh kemudian Rasulullah ya tambah tidak mampu gitu. Gitu. Jadi gini maksudnya. Daya istidaru suratis wastamitu musta'milan itu langsung ar-rabiu utawi syarat kang kaping 4. Syarat istiqmal, syaratul kamaliyah yang berhubungan dengan wirid. Yang keempat istihdaru makna alfadhil dzikri, yaiku ngadiraken maknai piro-piro lafate zikir. Ingkanat lamun ono lahu kaduwe man, kaduwe murid apa kudrotun kemampuan mampu ala fahmiha ing atase mahami alfadhil dzikri. Wa illa lan lamun ora lamun ora ono ora mampu fal yasma' mongko becik ngrungokno sapa murid nafsahu ing awak dhewe murid ngrungokno alfadhul dzikri ing pira-pira lafate zikir. Wa yang suatu lan keempat adalah menghadirkan arti ya, menghadirkan arti lafaz-lafaz zikir yang dibaca maksudnya. Apabila ingkanat lahu qudratun ala fahmiha, apabila seorang murid tadi mempunyai kemampuan dalam memahami bahasa Arab itu. Misalnya Allahumma ya Allah kan itu artinya sholli ya Allah, sampaikan sholawat ala sayyidina itu. Jadi Allahumma sholli. Jadi dia memahami, menghadirkan maknanya, artinya. Wa illa apabila tidak, ada jalan keluar bagi yang tidak bisa. Ada jalan keluar. Apabila tidak bisa memahami makna, katakanlah seorang tidak bisa bahasa Arab namanya. Fal yasma', maka hendaknya seorang murid itu mendengarkan nafsahu dirinya sendiri, bacaan dirinya sendiri, al-fadhil dzikri. Lafaz-lafaz dzikir yang dia baca. Jadi ketika dia itu membaca, dia seakan-akan ketika dia fokus pada bacaan lafaz, mendengarkan lafaz yang dia baca Allahumma sholli, dia akan hilang nanti suara-suara yang dari luar itu nanti. Biasanya kalau istiqomah. Wa yansatu laha bi ghayati jahdi, dan berusaha memperhatikan, mendengarkan dengan penuh seksama, dengan maksimal usaha maksimalnya, usaha yang maksimal. Liyahsulah, supaya dia mendapat kemanfaatan daripada mendengarkan lafaz yang dia baca tadi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir. Jadi ada dua. Kalau bisa memahami makna meskipun sepotong-potong, biasanya kita bisa memahami makna sepotong-potong. Misalnya Al-Fatih lima audhib yang membuka kesulitan-kesulitan yang tertutup misalnya kan gitu ya biasanya.
Biasanya kalau punya masalah itu baca sholat Fatihah itu dihubung-hubungkan. Rasulullah itu adalah pembuka semua kesulitan yang tertutup, penolong dari musuh-musuh yang dihadapi pada saat itu misalnya. Bisa tawasul dengan baca sholat seperti itu. Kalau baca lainnya misalnya sholat Jawahirul Kamal kan kita banyak tidak bisa ya sholat Jawahirul Kamal. Jadi kita bisanya mendengarkan yang kita bacanya. Ketika kita fokus dan yang kita baca, nanti akan suara-suara dari luar itu akan hilang sendiri biasanya kalau fokus. Terus wastihdoru waman lam yaqdir utawi sapane wong iku lam yaqdir ora mampu sapa man alal jam'i ing ngatasi sekabehane. Lo mampu kabeh lah, lo bisa kabeh. Baina istihdari syekhi baina istihdari surati syekhi ing dalem antarane bukan maaf utai sabane wong iku lam yakdir ora mampu sapa man alal jami ing atase ngumpulaken. Nah ini ya, ngumpulaken baina istihdari surati syekhi ing dalem antarane ngadiraken wajah Syekh Ahmad wastihdari makna al-fadil dzikri lan ngadiraken maknai pira-pira lafaz dzikir yastahdir. Moko ngadirono sapa sira sapa man surat syekh ing wajah syekh inda syuru'i ing dalem nalikane tandang fi dzikri ing dalem dzikir mulai. Summa mongko kari-kari yastahdir ngadiraken sapa man makna al-fatal dzikri ing maknai pira-pira lafaz dzikir awil insoti utawa nenglengaken sapa man lahu maring makna al-fatil dzikri dawaman hale salawasi ma'a mulahadzati istihdari surati syekh semertane memperhatikan wa ngadiraken surat syekh fi baqiyatil wirdi dalam sekarine wirid biqadri isti'dadihi kelawan kesiapane murid ing qadarah lamun mampu sapa murid wa illa lan lamun ora artinya tidak bisa menghadirkan setelah tidak bisa menghadirkan wajah syekh fayakfihi mongko cukup hi ing murid apa istihdaru dzalika ngadiraken mengkono-mengkono surat syekh awal dzikri ing dalam kawitane dzikir. Jadi gini maksudnya tadi kan dijelaskan menghadirkan wajah syekh pertama ya. Terus sunnah-sunnah lagi lebih afdal menghadirkan wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bersamaan juga kita disunatkan juga dalam membaca wirid lazim watifah hailalah itu disunatkan juga menghadirkan makna lafaz. Ya, sulit ya. Menghadirkan wajah syekh dan menghadirkan wajah Rasulullah mulia Rasulullah juga bersamaan itu pula kita disunahkan menghadirkan makna lafaz yang kita baca ya. Atau kalau tidak mampu mendengarkan kata-kata yang lafaz yang kita baca tidak maknanya mendengarkan lafaz yang kita baca. Nah, jadi berdoa ini harus kumpul kalau ingin mendapatkan keutamaan menghadirkan wajah syekh dan menghadirkan makna lafaz. Kalau tidak bisa mendengarkan lafaz yang kita baca aja, menghadirkan dan mendengarkan lafaz yang kita baca ya, paham ya? Nah sekarang gini, kalaupun tidak mampu mengumpulkan antara menghadirkan wajah syekh atau menghadirkan wajah Rasulullah bersama dikumpulkan dengan menghadirkan makna lafaz atau mendengarkan makna lafaz gak sok kumpul kan? Sulit ya ini ya. Tidak bisa, maka istihdaru mana al-fadhil dia hendaknya menghadirkan wajahnya Syekh Tijani dalam memulainya aja. Jadi guys, ya kita memulai menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani. Surat Syekh inda syurut fi dzikri. Tsumma yastahdiru ma'na al-fatih dzikri. Kemudian setelah itu orang itu baru menghadirkan makna lafaz-lafaz yang dia baca atau mendengarkan lafaz-lafaz yang dia baca. Jadi menghadirkannya
dilakukan pada saat permulaan dia membaca dzikir, menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani umpamanya. Menghadirkan, kalau nggak bisa, saya Syekh Ahmad Tijani itu seorang yang tampan sekali, seorang yang wibawa, itu di permulaan. Terus setelah itu membaca dzikir, terus dimaknai kalau bisa. Kalau nggak bisa dimaknai, cukup mendengarkan bacaannya saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kita dengar. Nanti setelah kalau istiqomah biasanya suara-suara dari luar tuh bisa hilang biasanya kalau istiqomah. Seperti itu ya. Insot itu mendengarkan betul gini loh, kayak serius. Nah, serius. Kalau mendengar insot itu mendengar ya, kalau batas bacaannya itu harus didengar diri sendiri. Batas lirihnya bacaannya kan harus dilirihkan bacaan. Batas lirihnya itu sekiranya dia cukup mendengar dirinya sendiri. Batas lirihnya. Kalau yang keluar wajahnya Faisal langsung. Ya gitu ya. Jadi gini. Pertama kali ini kesunahan kan, kesunahan dalam membaca ya. Pertama kali disunahkan, coba perhatikan, menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani. Satu. Kalau nggak bisa menghadirkan wajah bukan Syekh Ahmad Tijani, kalau nggak bisa seakan-akan beliau mengikuti Syekh Ahmad Tijani dan dia ada duduk di sebelahnya. Satu. Kalau lebih utama menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya Rasulullah, pasti nggak bisa. Nomor satu Rasulullah, nomor dua sama Tijani. Bersamaan dengan itu pula kita juga disunnahkan menghadirkan apa? Makna, artinya makna itu ya. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikan ya Allah, salli ala sayyidina, sholawat kepada Gusti kita Muhammad Al-Fatih yang membuka kesulitan. Semua kesulitan yang tertutup, umpama kesulitan apapun yang tertutup misalnya. Kalau masalah itu kalau kita tahu pasti. Ya, kalau tidak bisa, kan bersamaan ya menghadirkan wajah Rasulullah, atau kalau nggak bisa menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani, bersamaan dengan itu pula kita mengartikan makna yang dibaca. Kalau nggak bisa, mendengarkan saja bacaan kita, cukup. Jadi menghadirkan wajah Rasulullah dan mendengarkan bacaan kita. Kalau nggak bisa seluruhnya wiridnya, ya nggak bisa misalnya. Enggak, tetap nggak bisa. Sulit. Saya nggak bisa. Kecuali orang-orang yang tingkatan Kita hanya menghadirkan wajah Rasulullah atau Syekh Ahmad Tijani di permulaan wirid saja. Ya. Pertama mau wiridnya kita menghadirkan wajah Rasulullah kalau bisa. Kalau nggak bisa wajah Syekh Ahmad Tijani. Baru setelah itu kita menghadirkan arti lafaz yang kita baca. Kalau nggak bisa lafaznya, baru kita mendengarkan bacaan kita saja. Nah setelah itu berjalan, usahakan kalau bisa dihadirkan. Enggak, biasanya itu putus-putus. Artinya biasanya kita baca misalnya Fatihah ya. Rabbi firli Allah, Rabbi firli warhamni wajburni, kan ampunilah, tunjukilah, kan itu arti semua itu. Putus-putus biasanya cara memaknai kita itu. Kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak, itu biasanya. Tapi kalau istiqomah nanti biasanya akan keterusan seperti itu. Amin. Hah? Ada keterangan lagi. Gimana? Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Pokok intinya gitu. Intinya gini ya, bagi yang tidak bisa tahu artinya ya. Kalau hudur qalbi itu ada hadir hudur seperti itu. Jadi untuk kalangan orang awam kita hanya hudur aja itu sudah cukup. Hudur qalbi itu termasuk apa? Mendengarkan suara yang kita baca itu hudur qalbi sudah. Dikatakan khusyuk. Khusyuk. Tingkatan orang. Sambil lalu baca selawat. Nikah ate, aku senikah. Aku lihat dia nikah sendiri. Ya Allah, baringi rahmat ya Allah. Muka-muka Allah semata kanjeng Nabi ya Allah. Dan muka-muka adunan tebakinah kagaramat Syekh Ahmad Tijani ya Allah. Ini kan tahu mulai awal. Nah, ini loh di mukadimahnya kitab Al-Adhkar untuk istidor makna dzikir ya. Istidor makna dzikir ini secara ijmal itu yakfi, cukup. Satu contoh, kita dzikir astagfirullah. Secara ijmal makna astagfirullah itu nyon sepora do Allah taala, ampun cukup.
hadiraki terus. Sholawat juga seperti itu. Nah, secara ijmal seperti apa yang barusan dicontohkan. Jadi kalau secara taktek, secara terperinci, Al-Fatih, kang buka, dimada, penapa, itu bertingkat-tingkat, gitu. Jadi sebisanya, semampunya orang yang wirid. Minim ya seperti tadi, secara ijmal, secara global. Sholawat itu apa? Ya maknanya sholawat ngaturno rahmah, ngaturno salam, di aturannya Allah Ta'ala. Itu sudah yakfi, itu disaraan. Iya, gini. Makanya ini saya kan jelaskan setelah perinci. Liman qadara alaihi, bagi yang mampu. Ternyata falyasmi nafsahu al-fadhadik terus wayan situ ya. Itu ternyata wawnya sana tahyir, bukan lil jam'i. Artinya gimana? Di bawah dijelaskan tsumma yastahdiru makna al-fadhikri awil insot, kan gitu. Artinya gimana? Kalau sudah gak bisa menghadirkan makna lafadznya dzikir, maka dia boleh insot, artinya membaca sambil mendengarkan apa yang dibaca. Itu sudah dikatakan insot. Dirinya nggak bisa istihdorul al-fadhu, makna al-fadhu dzikri nggak bisa, maka disuruh pilih awil insot. Makanya Ustaz, gini, saya kan jadi jelaskan tidak harus makna al-fadhu dzikri. Jadi gini, kalau tidak bisa mengumpulkan antara menghadirkan wajah Syekh Ahmad Tijani dengan makna dzikir atau dengan insot, itu menghadirkannya cukup pada saat permulaan wirid saja. Nah, ini ya, coba ya. Wa man lam yaqdir, barang siapa yang tidak mampu alal jam'i. Tunggu dulu. Coba ini perhatikan insot betul ini. Insot betul biar paham. Wa man lam yaqdir, barang siapa yang tidak mampu ya alal jam'i. Kan ini sunnah harus kesatuan, harus di kesatuan ini. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengumpulkan antara menghadirkan wajah Syekh satu dan menghadirkan makna lafaz dua, ya, maka dia tidak bisa menghadirkan lafaz makna wajah Syekh dan menghadirkan makna lafaz ini. Ini bukan untuk kelas atas dulu ya. Biarkan dulu ketopuk saya dulu ya. Jadi pertama kan gini, ini kan satu kesatuan. Syarat nomor 3 menghadirkan wajah Syekh itu ya. Ya, sepakat ya. Syarat keempat menghadirkan makna lafaz dzikir. Sepakat ya. Itu harus bersatu kan ya. Betul, sepakat apa enggak ini? Harus bersatu ini. Ini kalau lihat dan ada di sini ya. Terus ini wa man lam yaqdir, apabila tidak mampu kan gitu ya. Ala jam'ih, mengumpulkan lo mampu ngadiraki wajah Syekh bersamaan dengan menghadirkan makna lafaz yang dibaca. Yastahdir, maka dia harus menghadirkan wajah Syekh dulu. Permulaan wirid para macah Syekh dulu ya, itu sudah. Tsumma yastahdir makna al-fadhil dzikri, kemudian setelah menghadirkan wajah Syekh itu sudah menghadirkan makna lafaz atau kan gitu ya. Kalau nggak bisa makna lafaz atau insot maksudnya. Atau itu pilihan mendengarkan lafaznya nggak bisa dimaknai. Jadi mendengarkan kata yang dibaca ada sudah. Ya, jadi pertama kali menghadirkan makna Syekh, wajah Syekh dulu. Pertama kali memulai duduk dulu. Nah, setelah itu baru baca menghadirkan makna lafaz atau maksudnya atau kalau tidak mampu al-insot. Ya, dawaman insot aja, dawaman sudah. Mulahadoti. Mulahadoti ini sekali-kali mulahadoti memperhatikan wajah Syekh kalau mampu. Kadang-kadang putus-putus. Kadang setelah mendengarkan biasanya ya. Hilang mana? Ada iling mana? Iling ke wajah ini, iling lah seakan-akan wajah Syekh ada di hadapannya.
hilang lagi. Biasanya seperti itu. Makanya istirosih fi baqiyatil widri bi qadri isti'dadihi. Makanya dengan kadar kemampuannya in qadara. Kalau tidak mampu wis wa illa fayakfihi istidharu dzalika, menghadirkan wajah syekh awal dzikri terus insert setelahnya bagi yang tidak tahu makna lafaz. Kalau yang tahu usahakan, kalau tahu saya menjelaskan Allahumma lima sholli ala fatih lima ughliq, karena ada yang mampu seperti itu. Ketika kita baca, kalau nggak, saya kan pernah bilang gini, kalau nggak mampu baca sholat itu wis sudah makna ya Allah, kita sampaikan sholat kepada Nabi itu aja sudah cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih. Pokoknya kita dengan membaca sholat itu ingin supaya Allah menyampaikan sholawat pada Nabi Rasulullah. Ini harus diperhatikan ini. Isma nafsahu al-fadha dzikri ini penting. Maksudnya gimana? Dalam sholat itu dikatakan rukun qauli. Rukun qauli itu semua lafaznya harus dibaca sekiranya terdengar dengan kupingnya sendiri. Suatu contoh, salam terakhir itu kan termasuk rukunnya sholat. Assalamualaikum kan gitu. Akolul salam. Kebanyakan mengatakan Assalamualaikum, hamzanya nggak dibaca, nggak sah. Begitu pula takbiratul ihram, Allahu Akbar, hamzanya lafaz jalalah nggak dibaca, Allah, itu nggak sah. Sekarang kepada zikir, ya, terkadang kita berzikir itu keng akebi meloloh, ya, ATC maca, itu nggak dianggap. Kalau di sarannya kalau di kitab Muqaddimah Adhkar itu enggak dianggap dzikir, artinya dikatakan akretek itu. Nah, makanya enggak dikatakan orang itu tilawatul wirdid tijaniyah. Kenapa? Karena cuma hatinya tok, bibirnya akebi gitu. Tapi di sini ya falyas nafsahu ini dikatakan syartun kamaliyah, syarat kesempurnaan. Artinya apa? Seumpama tidak falyus nafsahu, maka dia tidak mendapat kesempurnaan. Artinya wiridnya sah. Ini paham saya. Ya. Biasa. Ini kan syarat sempurna semua ini. Nah, iya. Jadi umpama tidak melakukan ini nggak apa-apa. Nah, ini yang jadi cuman pertanyaan kualitas wirid kita itu kurang. Jadi kalau ada ikhwan wiritan dalam hati kengkop cokop akebi, ini bisa dikatakan sah, kan gitu. Cuma kalau itu Bang, ini maksudnya gini lirih, kalau dalam bacaan ya, kalau dalam batas bacaan sah, kita tidak melihat masalah bacaan wirid di kitab ini ya, masalah sholat itu bacaannya kerasnya sekiranya gitu loh, kan tahu ya sendiri dalam fikih ya, bacaan suaranya sekiranya dirinya bisa mendengar. Bukan berarti ketika sekiranya dirinya bisa mendengar, dia mendengarkan. Ada saya baca tapi tidak mendengarkan, loh husuk maksudnya, kan seperti itu. Tetapi tetap batasan bacaannya itu sekiranya dirinya mendengar, dirinya sendiri mendengar. Batasan bacaan sholat, ingat ya, misalnya takbir, tahiyat akhir, dan apa lagi itu, salam, fatihah, itu minimal sekiranya dirinya itu mendengarkan. Tapi bukan berarti dirinya itu mendengarkan, bukan. Orang yang gak husuk tidak mendengarkan meskipun baca. Orang yang gak husuk gak mendengarkan, lebih mendengarkan suara yang dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gak husuk. Bukan berarti maksudnya falyasma nafsahu itu batasannya bukan. Dirinya menengakan, memperhatikan bacaannya maksudnya ini. Jadi bacaan sendiri itu diperhatikan. Kalau ada suara keras tapi tidak mendengar, karena apa? Dia tidak fokus. Bukan berarti suara keras itu kita mendengar, tidak. Ada di samping teriak-teriak tapi kita fokus pada orang yang jauh, tidak akan mendengar kita gitu. Rengkesah demai itu. Rengkesah artinya gini. Rengkesah batasan bacaan awirit ya. Kalau dalam hati kebi melolo kan ada itu. Enggak sah kalau saya. Enggak sah Enggak seperti sah. itu ya. Enggak sah. Jadi tetap
ikut pada aturan sholat. Enggak sama Sabtul Kamal. Oh enggak, ini maksudnya Sabtul Kamalnya ini Sabtul Kamalnya ini adalah memaknai lafaz. Kalau tidak bisa memaknai, dia memperhatikan bacaannya sendiri gitu loh. Sabtul Kamal bukan Gini maksudnya. Kan gini ya, gini saya jelaskan, saya ulangi lagi ya. Syarat yang keempat adalah menghadirkan, ngerti makna, wis ada. Gak usah menghadirkannya, yarte yang dibaca itu diartikan. Kan ada katanya Ihya itu tarjamanul qalbi, tarjamanul lisan. Hatinya adalah menerjemah lisannya. Kalau sabiqunal awwalun biasanya lisannya yang menerjemah hatinya dulu paham, lisannya baru ngomong. Ada di Ihya itu. Jadi pertama ngarteen yang dibaca. Kalau gak bisa ngarteen, saya jelaskannya. Lo bisa ngarteen, cukup kita mendengarkan aja. Makelo atau artena, deh maksudnya deh. Makelo atau artena kita mendengarkan yang kita baca. Itu lo apa? Falesma nafsahu al-fatid dikri. Benih makna lo ya. Al-fatid dikri. Apabila dia tidak bisa mengartikan bacaan yang dia baca, maka dia cukup mendengarkan, memperhatikan lafaz-lafaz yang dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu loh, didengar. Wis itu. Wa yang suatu liyasulan nafusan, kenapa? Karena bukan berarti orang yang paham ya? Udah ya. Ini kalau ukuran falyusmi ya, falyusmi nafsahu kalau dalam bab sholat itu nggak ada penghalang aridi. Semisal waktu tengah malam bunyi detak jam itu kan terkadang terdengar lagi ya. Kalau siang nggak terdengar. Ya seperti itu sudah. Satu contoh, kita sholat zuhur di pasar, ya, seandainya pasar ini sepi, insya Allah bacaan saya ini terdengar. Itu sudah falyusmi naf. Masalahnya itu Ikhwan Tijani aswara ani ayang gering itu ini pirit apa ini kan itu jadi intinya kalau kita tidak mendengarkan dalam keadaan sunyi umpamanya saja, dalam keadaan sunyi kita bisa intinya bi kebi toh lah, bi kebi itu gak sah loh ya, gak sah. Kadang bareng sama hati. Gak bisa. Kadang teh geresa apa terlalu lau. Gak bisa. Tetap gak sah. Kalau kita terlalu lau, dalam ketepi Gak bisa, Bol. Itu sampean kena kartu kuning. Orang itu sudah falyusmi nafsahu al-fadil dzikri. Itu enggak akan awang geruweng itu. Kenapa? Di dalam istighfar, sholawat itu ada lafaz al-fatih, ada lafaz 5, ada lafaz uliko. Itu per lafaz per huruf harus terdengar di kupingnya. Ada bedanya. Kan gitu. Ada bedanya. Wong awang geruweng itu terdengar awang geruweng. Keng artinya abang rasa maca al-fatih 5 uliko. Bukan mendengar. Keng abang rasa. Paham ya? Abang rasa al-fatih 5 uliko. Kan gitu. Dikir itu, lafaz dikir. Sudah kiri istighfarnya itu segoknya gini. Astagfirullah innahu kana ghafaro. Itu sama biasa nih, hae ojo wakaf. Langsung astagfirullah innahu kana ghafaro. Saya pikir-pikir ternyata sungguhan teman-teman itu astagfirullah wakaf terus ha innahu ada lagi. Ya. Terus selawat sudah kiri sallallahu ala Muhammad. Haknya enggak boleh wakaf, harus hidup. Sallallahu ala Muhammad ya. Jadi ingat teman. Sallallahu ala, karena teman-teman sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah, la ilaha illallah. Haknya jangan diwakafkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wakaf di sana itu bahaya, istisna diwakafkan itu bahaya. Ada istisna apa nggak boleh diputus, harus pasol. Jadi la ilaha illallah
istighfar kalau di Tijani ya, saya yang dengar astagfirullah hal azim, astagfirullah hanya itu apa itu? Ya, astagfirullah hal azim. Langsung wasol astagfirullah hal azim. Ini tingkatan kita, tingkatan dasar ya, membecek bacaannya, benih membecek khusuk kan. Gini aja, yang jelas syarat sahnya baca itu sekiranya dirinya sendiri mendengarkan bacaan sendiri. Gitu aja sudah. Dulu Izz pernah memperingatkan waktu beliau sakit apa? Langsung setelah itu langsung sampai ambuati tekan la ilaha illallah qatu la ilaha illallah la ambuati la ilaha illallah la ilaha illallah. Waktu beliau apa gitu? Kecelakaan. Oh nggih. Macet langsung dari ikhwan berangkat dia. Jadi waktu hilang cek apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kan kalau kesokan. La ilaha illallah. Bahkan di kitab ada ini kan biar cepet nih. Kalau cepet agak pendek, cepet lagi udah pendek kan gitu. Lanjut ya. Wes ya. Kalau apa harus apa terdengar semua lah gitu loh. Iya. Gampangannya tartil itu. Sampai cepet wirid akhir kamu itu. Iya. Wirid cepet. Sana mare ilmu TV ataupun HP. Hah? Nah, para koron bin Habib sareng tutup sareng Ahmad Tijani. Saya repot saya. Nih, Ustaz. Sebagai kejadian, setelah malik kau subuh, wirid tadi setengah. Ustaz lanjut saja. Ini masuk teknis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah itu apanya? Ya kalau bi ke B itu gak sah bacaannya, harus diulang. Itu aja. Kalau bi ke B kan gak ngedi, malah bi ke B, Bang. Di Tijaniyah itu cuma ada dua kategori wirid yang saya tahu ya. Itu wirid sirri dan jahr. Ya. Kalau khofi nggak ada. Itu jofi itu. Kalau khofi nggak ada. Kalau di Naksabandiyah ada wirid khofi. Dalam ate kita zikir Allah. Sampai keluar nafas Allah yang dalam ate. Itu zikir khofi. Kalau Tijani nggak ada, yang ada sirri dan jahr. Jadi sampean kalau dalam hati maca sholat Fatihah dalam hati, kita zikir khofi. Ambu norok Naksabandi we sampean. Tak masuk ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu dawi syarat kang kaping 5 iftitahul adhkari bin maqasidih. Yaiku mulai piro-piro zikir, buka piro-piro zikir bil maqasidih kelawan piro-piro tujuan al-ma'hudati kang dan sepakati ya. Indah ahli thariqatina munggoe ahli thariqat kita. Yang syarat yang kelima adalah memulai zikir-zikir dengan tujuan-tujuan atau niat-niat yang telah disepakati oleh ulama-ulama ahli thariqat kita. Jadi ada niatnya ini ya. Wa kaifiyatul amali 'alaiha utawi carane ngamal nglakoni alaihi ngatasé maqasid atau adkar iku ayata'awwadh yen to njaluk tulung sapa murid billahi kelawan Allah minasyaitonir rajim kelawan saking setan ar-rajim membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa yaqra al-fatihah lan maca fatihah surat al-fatihah wa sholatul fatih. Ini teknis loh ya, teknis, bukan beda dengan tarbiyah di meskipun di sebagian zawiyah lainnya tidak sama dengan ini. Ini teknis di dalam kitab ini, teknis. Amin.
Amin ya Allah. Amin amin amin. Amin amin. Amin amin. Amin 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 amin. Amin ya Allah. Amin amin. Amin 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 amin. Amin 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 amin.